kelas 69 ingin menjelaskan mengenai proyek Pancasila dengan tema pembangunan infrastruktur desa yang telah kami rancang dan diberi judul Inovasi Media Digital untuk Pelaporan Pembuangan Sampah Sembarangan guna meningkatkan pelayanan umum di Desa Hagar Manah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Halo, nama saya Rifando Fadal Najuan Putra Pradono, bisa dipanggil Ando. Hai, kenalkan nama saya Failas Susdaka Hikmatu Kamanjain, bisa dipanggil Zain. Hai, nama aku Muhammad Faras, biasa dipanggil Faras. Hai, nama aku Gisel Dewi Santika, bisa dipanggil Gisel. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, yang disebabkan oleh alam atau manusia itu sendiri. Curah hujan yang tinggi didukung dengan tumpukan sampah yang menghambat aliran air menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Heri Dewantara, Kepala Wilayah Kecamatan Jatinangor, mengenai banjir yang sering terjadi di Kecamatan Jatinangor. Pernah terjadi fenomena besar pada 19 April 2022 saat banjir menerjang 5 desa di Jatinangor. Fenomena ini menyebabkan puluhan rumah terendam dan memang pada kenyataannya banjir menyebabkan atau memberikan dampak negatif pada keadaan ekonomi, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan diperlukannya perhatian lebih terhadap masalah sampah dan masalah banjir yang ternyata berkaitan sangat erat. Kurangnya kesadaran masyarakat dan fasilitas membuat penanganannya menjadi sulit untuk dilakukan. Diperlukan penanganan yang cepat dan tepat terhadap pembuangan sampah sembarangan. Maka dari itu, proyek ini kami buat sebagai bentuk tindakan preventif pencegahan banjir dan kedepannya diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungannya dengan cara melapor atau belajar dari sanksi yang diberikan kepada para pelanggar. Fokus utama kami atau fokus awal kami terletak pada Desa Hagar Manah sebagai contoh untuk desa-desa selanjutnya. Terdapat 5 tujuan utama dalam kegiatan ini. Di antaranya adalah 1. Mengurangi potensi terjadinya bencana banjir akibat pembuangan sampah sembarangan di Desa Hagar Manah. 2. Meningkatkan kepedulian masyarakat Desa Hagar Manah terhadap lingkungan dengan partisipasi aktif dalam bentuk laporan media digital. 3. Mempermudah komunikasi masyarakat Desa Hagar Manah dengan perangkat Desa Hagar Manah dalam melaporkan masalah yang ada di lingkungan Desa Hagar Manah khususnya sampah. 4. Membantu perangkat Desa Hagar Manah dalam menangani pelaporan pembuangan sampah sembarangan dengan data yang akurat dan terkini. 5. Memberikan efek jerah kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan di Desa Hagar Manah melalui sanksi yang diberikan perangkat desa di Hagar Manah. Kami membagi metode pelaksanaan menjadi 2, yaitu dalam mengumpulkan data dan informasi, lalu dalam melaksanakan kegiatan. Untuk mengumpulkan data dan informasi, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama, observasi. Kami turun langsung ke lapangan melihat bagaimana permasalahan yang ada di Desa Hagar Manah. Kami menemukan di berbagai titik adanya tumpukan sampah yang sepertinya sudah dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua, mengumpulkan data dan informasi secara online. Kami melihat di berbagai artikel sudah ada berita mengenai permasalahan sampah ini, namun masih belum adanya penanganan yang tepat dapat menyelesaikan permasalahan sampah ini. Lalu yang ketiga, wawancara. Kami melakukan wawancara dengan 2 narasumber. Yang pertama dengan Bapak Camat Jatinangor, lalu dengan perangkat Desa Hagar Manah. Tujuan kami mewawancari mereka adalah untuk mendapatkan informasi secara valid dan juga sebagai konsultasi dan menyesuaikan program kami ini dengan keadaan Desa Hagar Manah. Lalu untuk metode dalam melaksanakan kegiatan, terdapat 5 metode. Yang pertama, penggunaan teknologi berupa Google Form. Kami memilih Google Form dikarenakan penggunaannya yang simple, mudah sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Lalu metode yang kedua yaitu penyuluhan kepada perangkat desa. Perangkat desa sebagai pusat dari kegiatan ini tentunya perlu paham dan tahu mengenai alur dari menerima pelaporan, lalu bagaimana memanfaatkan hasil pelaporan ini untuk dapat ditangani selanjutnya. Lalu metode yang ketiga yaitu penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dengan 3 cara. Yang pertama dengan menyebarkan video di berbagai media sosial, lalu yang kedua dengan penyebaran poster, dan yang ketiga dengan penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Perangkat desa nantinya akan menyebarkan informasi kepada RT RW, lalu RT RW akan menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat. Metode yang keempat yaitu penyebaran poster yang telah dibuat. Lalu metode yang kelima, pelaksanaan dan pemberlanjutan media pelaporan ini oleh perangkat Desa Hagar Manah.
Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama yaitu perangkat desa Hergamana. Mereka sebagai pusat dari penerimaan pelaporan media sampah ini. Lalu yang kedua yaitu pemegang teknologi informasi dan komunikasi desa Hergamana. Mereka akan berperan dalam mengakses berbagai media sosial milik desa Hergamana. Yang ketiga yaitu RT RW di desa Hergamana. Mereka akan bekerja sama dengan pihak yang keempat yaitu badan pengelola sampah di tiap RT RW desa Hergamana. Mereka nantinya sebagai petugas akan menangani permasalahan sampah yang ada di lapangan. Lalu yang kelima yaitu subjek utamanya yaitu warga desa Hergamana. Proyek ini kami buat dengan 8 langkah. Yang pertama ada komunikasi dengan pihak desa Hergamana, seperti mengadakan pertemuan atau diskusi dengan pihak desa untuk membahas kebutuhan dan rencana proyek. Yang kedua ada pembuatan Google Form. Itu seperti mendesain dan membuat form online yang akan digunakan untuk mengumpulkan data atau umpan baik dari masyarakat. Yang ketiga ada evaluasi dengan pihak desa. Itu seperti mengadakan sesi evaluasi untuk meninjau kembali form yang telah dibuat. Yang keempat ada pengerjaan hasil evaluasi, seperti memperbaiki atau menyesuaikan form dan materi proyek berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Yang kelima ada pembuatan poster dan video penyuluhan, seperti merancang dan mengembangkan materi penyuluhan dalam bentuk poster dan video. Yang keenam ada finalisasi seluruh media, seperti melakukan tinjauan akhir terhadap semua media poster, video, dan lain-lain yang telah dibuat. Yang ketujuh ada penyebaran melalui media sosial dan grup WhatsApp, seperti mengkoordinasikan dengan perangkat desa untuk menyebarkan poster dan video melalui media sosial dan grup WhatsApp RT RW. Yang ke-8 ada penyebaran poster kepada masyarakat melalui RT RW. Distribusi poster secara langsung kepada masyarakat melalui koordinasi dengan RT RW. Untuk waktu pelaksanaannya, kami akan memulai pada tanggal 9 September di mana kami akan berkonsultasi dengan pihak desa, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Google Form atau media pelaporan selama 2 hari. Lalu kami akan evaluasi kembali dan pengerjaan evaluasi dengan maksimal waktu masing-masing 1 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan poster dan video penyuluhan selama 9 hari pada rentang waktu 14 sampai 22 September. Lalu kami akan melakukan finalisasi semua media, baik itu Google Form, video, ataupun poster yang dibuat selama 3 hari. Lalu kemudian kami akan memberikan waktu jeda sebelum peluncuran pada tanggal 30 September di grup WhatsApp RT RW dan juga media sosial desa itu sendiri. Lalu diakhiri dengan pembagian poster kepada RT RW kepada masyarakat secara langsung pada tanggal 1 dan 2 Oktober. Proyek ini hanya membutuhkan dana sebesar Rp500.000 yang digunakan untuk pencetakan poster sebanyak 100 lembar yang nantinya akan disebarkan kepada masyarakat desa. Proyek ini mengedepankan persatuan antara masyarakat dengan perangkat desa Hergamana untuk menjaga lingkungan dengan fokus masalah sampah yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya masalah banjir. Hal ini sama seperti yang tertuang pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada nilai praktisnya, sila ini mengajak kita untuk mengedepankan rasa persatuan untuk bersama-sama menjaga lingkungan kita. Sampah adalah hal kecil yang mampu memberikan dampak besar jika tidak dikelola dengan bijak. Maka dari itu, lakukanlah hal kecil yang mampu memberikan dampak besar bagi perubahan. Mari lapor untuk perbaikan.